Seperti yang kita tahu, pembelajaran jarak jauh populer pada saat pandemi kemarin. Pandemi memaksa kita untuk menemukan cara baru dalam belajar. Pembelajaran jarak jauh inilah yang menjadi solusi utama bagi siswa di seluruh dunia. Namun, mari kita telah lebih dalam tentang mengapa model pembelajaran ini sangat populer. Hai, perkenalkan saya Muhammad Rifki Dwi Setiawan. Kali ini saya akan menganalisis SWOT tentang teknologi pendidikan memberikan solusi pendidikan jarak jauh yang menyenangkan. Part yang akan saya bahas kali ini yaitu strength dan perhatikan baik-baik. Yang pertama, kekuatan yang pertama dalam pembelajaran jarak jauh yaitu fleksibilitas pembelajaran jarak jauh. Oke, pembelajaran jarak jauh adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan teknologi untuk memfasilitasi proses belajar mengajar tanpa memerlukan kehadiran fisik di tempat yang sama. Salah satu aspek utama yang membuatnya menarik adalah akses yang lebih mudah ke beragam sumber pembelajaran. Ini berarti peserta didik dapat mengakses informasi dan materi pembelajaran dari berbagai sumber, seperti contohnya ponsel, laptop, dan komputer yang memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Keunggulan lainnya dari pembelajaran jarak jauh ini adalah fleksibilitasnya. Ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Mereka dapat memilih materi yang ingin dipelajari, pendekatan pembelajaran yang cocok, sumber daya yang diperlukan, lokasi belajar, waktu yang dianggap paling efektif, penggunaan teknologi yang sesuai, serta media komunikasi yang paling nyaman bagi mereka. Dengan kata lain, pembelajaran jarak jauh memberikan banyak pilihan kepada peserta didik untuk menyesuaikan pengalaman belajar mereka sesuai preferensi dan kebutuhan individu. Hal ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dan membangun lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi unik dari setiap peserta didik. Untuk kekuatan yang kedua, yaitu media interaktif pembelajaran jarak jauh. Media interaktif dalam pembelajaran jarak jauh merupakan elemen kunci dalam memfasilitasi komunikasi antara siswa dan guru atau instruktur. Dalam memilih bahan pembelajaran, guru memperhatikan berbagai jenis materi interaktif yang tersedia bagi siswa. Mungkin contohnya video pembelajaran, simulasi, permainan edukatif, dan lain-lainnya. Salah satu opsi utama dalam sarana pembelajaran interaktif ini adalah e-learning. E-learning mengacu pada proses pembelajaran yang menggunakan komputer dan jaringan, baik itu melalui internet maupun intranet. Hal yang menarik dari e-learning adalah bahwa materi pembelajaran tidak hanya disajikan melalui komputer saja, tetapi melibatkan keterlibatan komputer dan jaringan dalam proses pembelajaran tersebut. Melalui e-learning, siswa dapat belajar secara mandiri dalam konteks pembelajaran jarak jauh. Mereka bisa mengakses materi pembelajaran, tugas, interaksi dengan instruktur atau guru, serta diskusi dengan sesama siswa dengan bantuan teknologi. Dengan demikian, e-learning memberikan sarana yang memungkinkan siswa untuk belajar dengan ritme mereka sendiri, di mana mereka dapat mengatur waktu dan tempat belajar sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka. Penggunaan e-learning juga memungkinkan integrasi berbagai jenis materi pembelajaran seperti video, simulasi, atau permainan edukatif untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan bervariasi. Dengan demikian, penggunaan media interaktif khususnya melalui e-learning dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh dengan memberikan akses yang lebih luas dan pengalaman belajar yang lebih dinamis bagi siswa. Selanjutnya yang ketiga, yaitu fleksibilitas waktu pembelajaran jarak jauh. Fleksibilitas waktu dalam pembelajaran jarak jauh memang memberikan kebebasan yang besar kepada peserta didik. Mereka memiliki kontrol atas kapan mereka ingin belajar, seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama dan kedua ya. Mengizinkan adanya adaptasi terhadap jadwal yang berbeda-beda. Hal ini juga bergantung pada kemampuan guru dalam merancang strategi pembelajaran yang memberikan otonomi kepada peserta didik untuk menentukan cara belajar mereka sendiri, serta memanfaatkan media pembelajaran yang efektif. Sebagai contoh, ketika ada situasi di mana dosen tidak bisa hadir dalam pembelajaran tatap muka, pembelajaran dapat dipindahkan ke platform daring atau asinkron seperti si Bejar,
Ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk tetap melanjutkan pembelajaran meskipun ada kendala dalam interaksi langsung. Untuk memaksimalkan fleksibilitas waktu ini penting bagi peserta didik untuk memiliki pengaturan yang baik. Ini melibatkan pembuatan daftar tugas yang jelas, penjadwalan waktu belajar secara efisien, dan mempertahankan fokus saat belajar mandiri. Dengan disiplin dalam mengatur waktu dan pemeliharaan fokus, peserta dapat mengoptimalkan manfaat dari fleksibilitas waktu dalam pembelajaran jarak jauh. Tetapi juga penting untuk diingat bahwa sementaranya fleksibilitas waktu memberikan keleluasaan. Juga dibutuhkan tanggung jawab yang tinggi dari peserta didik untuk tetap terlibat secara konsisten dalam proses pembelajaran, mengikuti jadwal yang telah mereka buat, serta memastikan mereka tetap terhubung dalam materi pembelajaran dan instruktur. Dari ketiga materi yang tersebut bisa kita simpulkan ya, ada 3. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh ini mengutamakan teknologi sebagai sarana utama, memfasilitasi fleksibilitas dan akses yang luas terhadap sumber belajar. Ini memberi peserta didik kebebasan untuk menyesuaikan proses pembelajaran sesuai preferensi pribadi mereka, termasuk memilih materi, lokasi, waktu, teknologi, dan cara komunikasi yang sesuai. Dan yang kedua tadi yaitu media interaktif, terutama e-learning. E-learning ini berperan penting dalam memfasilitasi komunikasi antara siswa dan instruktur, memungkinkan belajar mandiri yang terstruktur dengan akses materi, tugas, dan diskusi online. Yang terakhir tadi juga ya, fleksibilitas waktu. Ini memberikan keleluasaan dalam menyelesaikan jadwal belajar peserta didik. Tapi perlu diingat, ini membutuhkan disiplin tinggi untuk mengatur waktu, mempertahankan fokus, dan konsistensi dalam keterlibatan dengan materi pembelajaran serta instruktur. Sekian dari ketiga materi tersebut. Terima kasih. Akan saya lanjutkan di materi selanjutnya.